Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Samber, MTH. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Pemuda Advent dan Komunikasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang nantinya akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan pada hari Sabat ini terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di Sabat ini kami penuh dengan sukacita oleh karena berkat Tuhan yang menjadi bagian kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari sekolah Sabat. Kami meminta Roh Kudus Tuhan bisa menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari, dan itu dapat memotivasi kami ya Tuhan untuk bisa menjadi umat-umat Tuhan yang lebih hari kehidupan kami lebih dekat kepadamu saja. Inilah yang menjadi doa kami. Tuhan tolong ampuni segala dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Senang sekali boleh jumpa lagi di dalam acara keluarga pada pagi hari Sabat yang mulia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Satu keluarga yang bahagia dapat digambarkan oleh seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Pertanyaan penting bagi kita pada hari Sabat yang mulia dan diberkati ini. Di dalam kehidupan rumah tangga ini. Apa yang harus kita buat agar benar-benar kita boleh menjadi sebagai seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, anak-anak yang baik. Ada 2 poin yang saya ingin angkat pada pagi hari ini. Yang pertama, percaya diri. Bagaimana percaya diri ini benar-benar menjadi satu yang luar biasa dan dapat mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Mari kita buka satu ayat. Amsal 3, ayatnya yang ke-5, ayat yang sudah biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin pertama, percaya diri dapat terjadi
dan dapat utuh di dalam satu kehidupan keluarga kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, tidak bergantung kepada pengertian kita sendiri. Saudaraku, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga kita benar-benar akan menjadi satu keluarga yang memiliki percaya diri yang luar biasa karena kita bersandar hanya kepada Tuhan. Ayat yang kedua, saya senang sekali ayat ini. Amsal 11 ayat 28 berkata sebagai berikut. Siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Percaya diri dapat berkembang. Tadi sudah disampaikan kepada kita karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan poin yang kedua, jangan bersandar kepada apapun itu. Harta, kekayaan yang kita miliki, mungkin hal lain yang kita punya di dalam kehidupan kita. Hanya percaya sungguh kepada Tuhan, maka percaya diri kita itu akan terbentuk karena kita mengandalkan akan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 10 berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Sangat penting. Mari kita percaya kepada anak Allah. Percaya kepada Yesus. Maka dengan demikian percaya diri kita akan tumbuh dengan luar biasa. Dan kemanapun kita akan pergi, sebagai seorang ayah akan menjadi berkat, sebagai seorang ibu akan menjadi berkat, anak-anak akan jadi kebanggaan bagi keluarga, teristimewa bagi Tuhan. Poin yang kedua, menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Percaya diri karena kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dan poin yang penting berikutnya, kita harus sangkal diri kita setiap hari dan ikuti semua kemauan Tuhan. Sehingga dengan demikian keluarga bahagia kita itu tetap akan jadi di dalam kehidupan kita. Dan keluarga kita boleh disediakan untuk kehidupan kekal bila Tuhan datang pada kali yang kedua. Kesimpulan yang kita dapatkan di dalam renungan acara keluarga pagi hari ini. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Artinya saudaraku yang kekasih, utamakan Yesus terus di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan yang lain. Jangan sangkal dia di depan sesama kita. Mari kita selalu meninggikan dia di hadapan sesama manusia. Matius 16 ayat 24 ayat terakhir. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Marilah kita benar-benar sangkal diri kita. Kita ikuti Yesus. Beban apapun dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Maka dengan demikian, percaya diri ayah, ibu, anak-anak akan terbentuk. Dan kita akan menjadi berkat dan dapat disediakan untuk kehidupan bahagia di negeri yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. When the
when the choices are hard, when we're battered and scarred, when we've spent our resources, when we've given our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, we the prize clear before our eyes. We find the strength to press Dear Lord, we the prize clear before our eyes. We find the strength to press on. In Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, we the prize clear before our eyes. We find the strength to press on. We find the strength to press on. To press on. Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami sangat senang boleh kembali menyapa saudara-saudara dan boleh menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Kami mau mengingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Perlu kami ingatkan bahwa pendalaman Alkitab ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita berbicara tentang pendahuluan, apa dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang minggu ini, lalu kemudian makna judul. Yang kedua kita mendalami secara khusus ayat tema yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mengangkat pokok-pokok diskusi penting. Dan yang keempat kita tiba kepada bagian aplikasi di mana hal-hal yang perlu kita bawa pulang mengenai pelajaran yang akan kita bahas. Dan pada kesempatan ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, di mana Engkau menjaga memeliharakan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan kembali mendalami firman Tuhan.
kami sangat membutuhkan kuasa, hikmat, pengertian, penerangan dari sorga untuk dapat memahami. Dan kiranya ilmu pengetahuan yang kami akan terima melalui pendalaman ini akan menolong kami untuk terbebas dari penipuan setan di akhir zaman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebagai pendahuluan kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran ke-11 ini. Ada beberapa perikop atau pasal yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 27, di sini berisi amaran Yesus bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang tersesat dan mereka akan melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus, tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengenal mereka. Selanjutnya di dalam Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Di sini berisi peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus untuk meyakinkan orang-orang yang menyaksikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup yang sesungguhnya. Lalu kemudian di 1 Petrus 3 ayat 18. Di sini Rasul Petrus mengatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan dia juga telah terbunuh dalam keadaannya sebagai manusia, namun dia telah dibangkitkan. Itu sebabnya kita berhak atau dapat dipanggil sebagai anak-anak Allah dan juga memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal sebagaimana Yesus yang sudah bangkit itu. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25 di sini berisi nasihat di mana Saul meminta nasihat orang yang dipercaya bisa berhubungan dengan arwah. Nah, Saul melihat Samuel muncul dan berbicara dengan dia. Tetapi apakah benar ini Samuel? Nah, ini akan kita gali nanti dalam pokok-pokok diskusi ke depan. Lalu kemudian di Efesus 6 ayat 10 sampai 18, Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar mereka tidak dikalahkan oleh tipu muslihat setan teristimewa pada akhir zaman. Lalu kemudian kita akan melihat maksud dari judul pelajaran sekolah Sabat, penipuan akhir zaman atau end time deceptions. Siapa penipunya dan siapa yang ditipu? Kalau kita mempelajari pelajaran ini, maka yang dimaksud penipu di sini adalah setan sendiri dan seringkali juga dia menggunakan agen-agen manusia. Dan sasaran penipuannya adalah penduduk bumi, bahkan sekiranya mungkin orang pilihan juga. Matius 24 ayatnya yang ke-24. Nah, apa bentuk penipuannya? Bentuk penipuannya fokus pada pelajaran kita adalah bahwa katanya ada kehidupan setelah kematian, di mana melalui pengalaman-pengalaman tertentu seolah-olah membuktikan bahwa orang yang telah mati jiwanya masih hidup dan melayang-layang di tempat yang tertentu. Kalau kita bicara tentang modus atau media, nah di sini kita akan pelajari bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang sebenarnya adalah pengalaman mistis, lalu kemudian pengalaman hampir mati atau kita sebut dengan near death experience, juga melalui ilmu pengetahuan atau kepercayaan timur kuno tentang kebakaan jiwa, reinkarnasi, sihir, penujuman, nekromansi, dan lain sebagainya. Ini semua menjadi media setan untuk melancarkan penipuannya. Lalu kenapa konteksnya ini adalah bicara tentang akhir zaman? Nah, minimal ada 3 alasan. Yang pertama sesuai dengan khotbah Yesus di dalam Matius 24 ayat 24, bahwa pada akhir zaman Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Lalu kemudian nasihat Rasul Paulus tentang tanda kedatangan Yesus kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 9 ayat 10, di mana Rasul Paulus mengatakan sebelum kedatangan Yesus akan datang dulu si pendurhaka, di mana pekerjaannya ini adalah rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat, dia akan menipu orang-orang yang memang harus binasa karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Lalu yang ketiga adalah penglihatan dari Rasul Yohanes sendiri. Kalau kita buka di dalam Wahyu 13 ayat 14, di sana Rasul Yohanes melihat bahwa binatang ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Dia dilakukan di depan mata binatang itu dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang telah hidup itu atau lukanya telah sembuh. Jadi berdasarkan amaran Yesus,
amaran Paulus dan juga amaran Rasul Yohanes. Itulah sebabnya mengapa penulis pelajaran sekolah Sabat memilih topik ini, penipuan di akhir zaman, yang harus menjadi perhatian umat Tuhan. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang cakupan pelajaran ke-11, ada beberapa penipuan akhir zaman, yaitu tentang mistisisme, pengalaman hampir mati, reinkarnasi, penujuman, berbicara dengan arwah-arwah, roh orang yang sudah mati sebagaimana yang dipercaya. Maka ini semua adalah subjek yang harus diketahui, ini berbahaya dan kita harus waspada dan kita harus memiliki dasar Alkitabiah yang benar supaya kita tidak akan mudah tertipu walaupun setan akan mencoba datang dan menipu banyak umat pada akhir zaman. Baik, terima kasih pendeta, dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15. Di sana firman Tuhan mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi dalam pelajaran kita pekan ini, terlebih dahulu mari kita melihat pengertian ayat inti kita. Yang pertama, mari kita lihat konteks dalam ayat ini. Dalam kondisi apa Paulus menulis surat 2 Korintus ini? Baik, perlu diyakini bahwa Paulus menulis 3 bahkan 4 surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan paling sedikit ada 4 hal yang perlu kita ketahui dari kondisi surat Paulus yang kedua yang dikirimkan ke jemaat di Korintus ini. Yang pertama, Paulus menulis surat ini atau surat yang kedua kepada jemaat di Korintus pada saat dia berada di Makedonia. Saat itu dia baru saja menyelesaikan kunjungan ke Efesus dan berpindah ke Makedonia, dan akhirnya menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kemudian yang kedua, surat ini ditulis berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Titus yang baru saja tiba dari perjalanan dari Korintus. Dan yang ketiga, surat ini adalah respon Paulus terhadap penerimaan jemaat akan suratnya yang pertama, dan kemudian Paulus membahas beberapa masalah yang perlu diperhatikan oleh jemaat. Contohnya, di surat yang pertama Paulus menganjurkan jemaat untuk mengadakan disiplin terhadap pelanggaran amoral di jemaat. Dan surat yang kedua ini Paulus mendorong jemaat untuk memenangkan kembali pelanggar tersebut. Dan bagian yang keempat adalah surat ini mencerminkan kecemasan, kegembiraannya, kelegaan, serta tekad untuk menangani orang-orang yang mengganggu gereja. Nah, di dalam ayat inti kita melihat kata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, pokok pembahasan selanjutnya mari kita lihat pengertian dari kata ini atau frase ini, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana iblis menyamar sebagai malaikat terang? Kita akan lihat pengertian dan juga contoh. Nah, kata menyamar di dalam kata ini datang dari bahasa Yunani yaitu metaskematizo, yang diterjemahkan merubah penampilan atau merubah bentuk. Nah, apa yang dimaksudkan dengan terang? Nah, terang ini adalah salah satu dari sifat supremasi Allah dan para malaikat suci. Contohnya kita bisa lihat di Wahyu pasal 21 ayat 23, di sana firman Tuhan mengatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan tidak menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi kita lihat sini terang itu melambangkan kealahan itu sendiri atau sifat dari kealahan itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua di dalam Matius pasal 28 ayat 2 sampai 3, di sana firman Tuhan mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Jadi ayat yang kedua ini menggambarkan malaikat Tuhan juga itu memiliki sifat terang. Nah, kalau kita lihat Tuhan dan para malaikatnya itu selalu digambarkan dengan terang, sedangkan setan dan pengikutnya selalu digambarkan dengan kuasa kegelapan. Contohnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 53. Di sana Yesus menggambarkan mereka dengan kuasa kegelapan. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu.
Tetapi meskipun demikian, kita harus mengingat bahwa setan dulunya adalah malaikat terang. Sebelum akhirnya pada saat dia memberontak, dia menjadi malaikat kegelapan. Setan awalnya adalah malaikat terang. Namanya sendiri adalah Lucifer yang artinya putra fajar atau pembawa terang, light bearer. Jadi dengan bahasa yang sederhana, setan mengerti peran yang dia mainkan sebagai penyamar di tempat ini. Adam Clarke mengatakan bahwa setan sering sebagai malaikat terang membujuk manusia untuk melakukan hal-hal atas nama agama yang bertentangan dengan kekristenan. Ron Hubbard sendiri menjelaskan ada 5 hal yang perlu orang Kristen perhatikan mengenai frase ini. Setan yang menyerupai malaikat terang. Yang pertama, kita bisa lihat itu di dalam Testimonies jilid 5, halaman 698 mengatakan, ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh setan, sehingga ia memalsukan pekerjaannya. Pada hari terakhir, ia akan tampil sedemikian rupa, sehingga membuat orang percaya bahwa dia adalah Kristus yang datang pada kali yang kedua. Jadi pada akhir zaman ini, hari-hari terakhir, setan akan tampil sebagai Mesias atau sebagai Kristus yang palsu. Sehingga orang percaya bahwa Yesus menampakkan diri, tetapi itu bukanlah Yesus, itu adalah setan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam Fundamental of Christian Education halaman 471, Ron Hubbard mengatakan, setan berusaha menyamar sebagai malaikat terang. Ia berjalan dan membuat mujizat dengan bahasa yang indah dan pertunjukan sikap yang baik. Setan memalingkan manusia dari hukum Allah. Jadi bagian yang kedua ini menggambarkan bahwa setan itu membuat mujizat. Diadakan tanda-tanda mujizat dengan bahasa yang indah dan pertunjukan attitude atau sikap yang baik. Jadi seolah-olah mereka itu seperti orang yang baik, utusan surga. Tetapi tujuan dari itu semua adalah memalingkan manusia dari hukum Allah. Dan yang ketiga, di dalam Evangelism halaman 604 mengatakan, setan akan menyerupai orang-orang benar atau berdosa yang sudah mati. Jadi pada akhir zaman, dia juga akan menyerupai mereka yang sudah mati. Entah mereka yang benar atau mereka yang berdosa. Dan yang keempat, di dalam Last Day Events, halaman 160 mengatakan, malaikat jahat menyerupai manusia akan berdiskusi dengan mereka yang mengetahui kebenaran. Mereka akan salah menafsirkan, salah mengartikan utusan-utusan Tuhan. Jadi yang keempat adalah mereka menyerupai manusia dan berdiskusi dengan orang-orang benar, sehingga membuat mereka salah tafsir dan salah mengartikan utusan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir di dalam manuskrip 16 tahun 1884, di sana Ron Hubbard mengatakan, setan menipu dengan pura-pura menjawab doa-doa orang benar. Jadi itu adalah 5 fakta tentang setan yang menyerupai malaikat terang. Nah sekarang kita datang kepada pokok pembahasan berikutnya. Siapa pelayan-pelayannya yang dimaksudkan di sini dan siapa pelayan kebenaran? Siapa pelayan-pelayannya yang menjadi atau menyerupai pelayan-pelayan kebenaran yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Secara konteks, pelayan-pelayan ini merujuk kepada nabi-nabi palsu atau pemimpin rohani palsu. Kita bisa baca itu di ayat sebelumnya, 2 Korintus 11 ayat 13. Di sana mengatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi di sini jelas. Nah mungkin kita bertanya, bagaimana pelayan-pelayan ini menyamar sebagai pelayan kebenaran? Kita bisa dapat jawabannya di dalam komentari Advent di dalam volume 6 halaman yang ke-912. Di sana Bible Commentary Advent mengatakan seperti ini. Mereka adalah orang Yahudi Kristen dan mengaku sebagai Rasul Kristus. Jadi mereka itu adalah orang Kristen, bukan orang luar Kristen. Mereka mengaku sebagai Rasul Kristus. Kemudian di sana dikatakan terbukti mereka telah bergabung dengan gereja Kristen. Jadi mereka itu dalam satu tubuh di dalam gereja itu. Tetapi mereka adalah penipu, perebut otoritas, perebut hak jabatan, dan merebut hak istimewa para rasul Kristus yang sejati. Mereka tidak memiliki kredensial yang asli. Mereka menggunakan penyamaran dan akal-akal yang lain. Jadi sini jelas bahwa pelayan-pelayan dari setan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran ini adalah mereka yang saat ini mungkin adalah pemimpin,
Mereka mengajar orang di dalam gereja, tetapi mereka itu adalah orang-orang penipu. Mereka perebut otoritas, hak dan jabatan serta hak-hak kerasulan yang diberikan kepada pemimpin jemaat. Baik, terima kasih pendeta. Kita pindah pada pokok pembahasan penting lain dari ayat inti kita, di mana di sana terdapat frase kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, apa yang dimaksud dari frase ini? Kesudahan di sini artinya nasib atau penghukuman dari mereka yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, padahal mereka itu adalah agen-agen setan. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 913 mengaitkan frase ini dengan penghakiman Allah. Apa yang mereka, para agen setan ini perbuat, yaitu memutarbalikkan kebenaran, menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, akan pada akhirnya dibukakan. Semuanya akan menjadi nyata dan jelas, dan pada akhirnya semua akan mengaku bahwa Allah itu adil. Nah, para agen setan dan penyesat ini akan menerima hukuman yang layak karena dosa dan kesalahan mereka, karena telah menjadi agen si jahat di dalam melakukan penyesatan. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi mereka akan menerima penghukuman. Sebab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 dikatakan di sana, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan di akhir penghakiman yang diadakan oleh Tuhan itu akan ada deklarasi. Wahyu pasal 15 ayat 4, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Penghakiman Allah yang dimaksudkan di sini. Nah, kata kesudahan. Apakah kesudahan ini akan terjadi di dunia ini pada waktu masih hidup atau sesudah itu? Kata kesudahan di sini memiliki makna yang sama dengan yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 171 dan 172 menyatakan ini sebenarnya adalah final destruction. Atau dengan bahasa Grekanya adalah apoleia, yang sering diartikan loss of eternal life atau kehilangan kehidupan yang kekal. Nah, dalam konteks ayat inti kita, kesudahan yang dimaksud adalah final judgment atau penghakiman yang terakhir yang berlangsung atau diterima pada hari kebangkitan. Artinya tidak di dunia ini selama kehidupan. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka, kata Mazmur 94 ayat 23. Dan ini menyatakan hal yang sama, Matius 25 ayat 41. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini penghukuman terakhir bukan terjadi pada waktu hidup di dunia ini. Nah, apakah ada pelayan kebenaran justru menjadi pelayan setan? Bagaimanakah kondisi seperti ini bisa terjadi kalau demikian? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1094 paragraf yang ketiga menyatakan bahwa orang-orang jahat sesungguhnya adalah agen-agen setan. Menariknya lagi di dalam ayat inti kita, apakah ada pelayan kebenaran yang justru kemudian menjadi pelayan setan? Bagaimana sampai kondisi seperti ini bisa terjadi? Kalau kita lihat di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1094 paragraf yang ketiga, di sana dikatakan bahwa orang-orang jahat sesungguhnya adalah agen-agen setan. Nah, apakah ada yang mengaku melayani kebenaran sementara mereka sedang melayani kejahatan atau menjadi pelayan setan? Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-20 dan 23, di dalam pemandangan terakhir ada banyak orang yang datang mengaku pengikut Tuhan, melakukan mujizat, melakukan penyembuhan, dan datang bernubuat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan menolak mereka dan katakan, enyahlah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Jadi ada mereka yang mengaku pelayan kebenaran, tetapi sedang melayani kejahatan. Nah, bagaimana sampai hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat, ada contoh di dalam Alkitab, yaitu contoh Petrus. Yesus menegur di sana di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Yesus mengatakan kepadanya, enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ada 4 tahap di mana orang bisa menjadi
pelayan atau agen si jahat. Yang pertama, puas diri dan kemudian menganggap diri kuat dan benar, akhirnya jatuh kepada self-righteousness atau kebenaran diri sendiri, akhirnya tertipu. Yang kedua, menyangkal kebenaran atau maksud Allah. Sama seperti Petrus, dia mau menyangkal, menegur Yesus, padahal Yesus sedang menyampaikan kebenaran bahwa dia harus menderita, dianiaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang-orang seperti ini pada akhirnya bersikukuh menganggap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah sebagai sebuah kebenaran. Dan yang terakhir, orang-orang seperti ini akan menjadi batu sandungan. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita akan melihat tentang penipuan atau mistik. Nah, apa sebenarnya arti mistik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik adalah hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, mistik ini artinya hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Menurut dictionary.com, mistik artinya seseorang yang mengklaim untuk mencapai atau percaya kepada kemungkinan untuk mencapai wawasan ke dalam misteri yang melampaui pengetahuan manusia biasa. Seperti melalui komunikasi langsung dengan intuisi ilahi atau langsung dalam keadaan ekstase spiritual. Inilah yang disebut dengan mistis. Nah, kalau kita bertanya mengapa orang Kristen rentan terhadap hal-hal yang berbau mistis, apakah ini mungkin oleh karena ada di dalam Alkitab yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin ini adalah faktor budaya? Nah, ajaran Alkitab sebenarnya sudah jelas. Kalau kita baca contohnya di dalam Yesaya 8 ayat 19-20, juga Yesaya 19 ayat 3, di sana kita lihat bagaimana apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi ajaran Alkitab sangat jelas menentang untuk percaya kepada hal yang berbau mistis, hal-hal yang supranatural, yang apalagi berhubungan dengan yang dipercaya sebagai roh-roh orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, memang ada pengalaman seorang raja Israel, yaitu Raja Saul. Di mana Raja Saul terlibat dalam sebuah pengalaman yang mistis, yaitu dia bertanya kepada perempuan di Endor. Seorang yang dipercaya punya koneksi untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah meninggal atau arwah. Nah, kalau kita lihat, bangsa Israel ini dikelilingi oleh bangsa Kanaan, dan bangsa Kanaan memang memiliki kepercayaan berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati. Dalam teks Mesopotamia misalnya, kata benda ilu dalam bahasa Akadia atau juga di dalam bahasa serapan dari bahasa Arab, ilah, ya, itu digunakan untuk dewa, dan itu juga bisa merujuk kepada orang yang sudah mati. Artinya mereka mendewakan atau menuhankan orang yang sudah mati. Demikian juga dalam teks kuno bangsa Assyria, Babilonia, Mesir, bangsa Het, bangsa Fenisia, bangsa Ugarit, ya. Ini semua melihat bagaimana mereka menjadikan orang yang sudah mati itu layaknya dewa atau dewi, sehingga mereka sering meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal. Nah, teks-teks ini menunjukkan bahwa di antara orang Kanaan, orang yang sudah mati itu disebut sebagai dewa atau Elohim. Nah, kalau kita melihat penafsiran yang jujur dari 1 Samuel 28 sebenarnya tidak dapat mengarah pada kesimpulan bahwa penampakan Samuel kepada Saul itu berasal dari Tuhan. Karena teks tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab raja melalui metode wahyu apapun yang sudah dikenal. Ini ada di ayatnya yang ke-6. Nah, apa yang kita temukan dalam 1 Samuel 28, ini adalah ritual penyembahan berhala yang sepenuhnya bertentangan dengan perintah Allah. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Nah, kalau begitu pertanyaannya, mengapa Saul terlibat dalam pengalaman mistis? Kalau kita lihat, Saul dalam keadaan terdesak. Dia sangat membutuhkan nasihat ketika dia dalam keadaan terdesak. Dan kemudian yang kedua, Saul tidak sabar menunggu. Akhirnya dia mengambil resiko cara yang dia sadar ditentang dan merupakan kekejian bagi Allah. Oleh karena dia tidak sabar menunggu solusi daripada Allah. Nah, bagaimana kita juga sebagai orang Kristen bisa jatuh pada lubang yang sama?
orang Kristen biasanya terlibat dalam pengalaman mistis dalam keadaan yang sama. Contoh, orang yang sakit, sudah lama berobat, lalu kemudian berpikir untuk mencari pengobatan dalam cara-cara yang mistis. Atau mungkin juga orang Kristen yang merasa berpikir berdoa tidak cukup sehingga membutuhkan peruntungan dalam bisnis. Atau ada juga orang Kristen yang kehilangan barang yang berharga dan meminta dalam tanda kutip orang pintar untuk menemukan barang tersebut. Intinya adalah kalau kita tidak percaya kepada solusi yang ditawarkan Allah atau tidak sabar menunggu jalan keluar dari Allah, disitulah kita rentan untuk mencoba pengalaman mistis di dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Nah, apakah ada contoh-contoh penipuan mistis yang mencampur adukan atau menggunakan firman Allah atau keterangan atau konsep di dalam firman Allah? Ada beberapa yang saya lihat sangat populer akhir-akhir ini. Yang pertama adalah pengalaman atau kesaksian orang yang telah pergi atau mengaku telah pergi berkunjung ke neraka, melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang disiksa di neraka selama-lamanya, dan ini adalah gambaran yang palsu tentang Allah yang sebenarnya Maha Kasih. Alasan yang kedua adalah oleh karena kita pelajari pada minggu yang terdahulu, neraka itu belum ada saat ini. Itulah sebabnya pengalaman-pengalaman seperti begini dengan mengutip konsep dari Alkitab tentang neraka berbahaya dan sangat menyesatkan. Yang kedua adalah orang-orang yang membuat mujizat menggunakan nama Yesus, padahal Yesus tidak pernah berada di belakang pertunjukan mujizat itu. Contohnya di Matius 7 ayat 21-23. Bagaimana ajaran gereja Masih Advent hari ke-7 tentang hal-hal yang mistik dan budaya yang berbau mistik, walaupun itu dibalut di dalam konsep kebudayaan. Nah, kita harus mengukur dan menguji semua praktek kepercayaan berdasarkan Alkitab dan tulisan yang diinspirasikan. Walaupun itu atas nama ilmu pengetahuan atau budaya, kita diminta untuk menguji segala sesuatu. Efesus 5 ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya setiap roh, ujilah roh-roh itu. Seorang penulis Advent, George Knight, dalam bukunya yang berjudul Ellen G. White Integrative Themes, halaman 115, alinea yang keempat, mengatakan tentang bagaimana Ellen White meninggikan Alkitab sepanjang hidupnya, dan bagi Ellen White itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan, dan itu memberikan pengetahuan yang menuntun kepada hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Nah, dalam firman-Nya katanya, Allah telah mempercayakan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Mengutip Ellen White, maka George Knight menulis, kitab suci harus diterima sebagai wahyu yang otoritatif dan sempurna dari kehendaknya. Itu adalah standar tabiat, penyingkap doktrin, dan ujian pengalaman. Jadi di sini kita lihat bahkan pengalaman pun harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada orang yang berkata bahwa dia punya pengalaman A, punya pengalaman B, punya pengalaman supranatural, kita harus menguji semuanya berdasarkan demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya mari kita lihat pokok pembahasan tentang hidup kembali dari kematian. Ada beberapa peristiwa kebangkitan dari kematian di Alkitab seperti yang kita bisa lihat baik di dalam Perjanjian Lama, yaitu anak wanita di Sunem dan juga anak janda di Sarfat. Kemudian di dalam Perjanjian Baru di sana ada anak janda di Naim, anak Yairus dan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Mungkin kita bertanya, mengapa mereka dapat bangkit dan hidup? Apa standar atau dasar kebangkitan mereka? Baik, saudara-saudara, sebelum kita membahas pertanyaan ini, kita harus mengerti bahwa adalah hak prerogatif dari Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan untuk memilih mereka yang telah mati dan dibangkitkan. Tentu mereka yang setia dan beriman. Nah, kita tidak memiliki informasi yang jelas dari kehidupan mereka yang telah dibangkitkan, baik sebelum mereka dibangkitkan maupun sesudah mereka dibangkitkan. Kecuali mungkin Lazarus, tetapi itu hanya bagian kecil yang ditampilkan di dalam Alkitab. Kemudian, sebagian besar dari mereka bukanlah orang Israel ataupun orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat cerita ini, semua cerita dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, baik perempuan Sunem, janda Sarfat,
lalu Jan dan Naim, Yairus, bahkan Maria dan Marta sendiri, saudara dari Lazarus. Mereka semua memperlihatkan iman, ketergantungan, percaya mereka nantikan dan mereka yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu. Oleh karena itu kalau kita lihat kebangkitan dari orang-orang ini, mereka memiliki alasan yang berbeda. Yang pertama mungkin bagi Lazarus, tujuan kebangkitan Lazarus untuk menarik orang kepada pengajaran Yesus dan keilahian Yesus pada saat itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang lain, mereka terlihat, mereka dibangkitkan oleh karena terlihat ada kebutuhan khusus, kebutuhan doa yang mendesak, yang kemudian akhirnya dijawab oleh Tuhan. Di dalam Christian Service halaman 188 mengatakan, janda dari Sarfat, dia berbagi potongan kecilnya dengan Elia, dan sebagai gantinya, nyawanya dan putranya dipertahankan. Dan kepada semua orang yang pada saat pencobaan dan kekurangan, memberikan simpati dan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, Tuhan telah menjanjikan berkat yang besar. Dia tidak berubah. Kekuatannya sekarang tidak kalah dengan di zaman Elia. Jadi saudara bisa lihat di dalam kutipan ini mengatakan bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sifat kebaikan yang sama dimiliki oleh Yesus Kristus, artinya sifat suka berkorban, suka membantu orang lain, maka doa itu akan dijawab. Dan ini yang terjadi kepada janda di Sarfat. Nah sekarang kita lihat pokok pembahasan berikutnya adalah Elia. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia bisa membangkitkan. Pertanyaannya adalah kuasa apa yang dimiliki oleh Elia sehingga dia dapat membangkitkan orang mati? Apakah kuasanya sama dengan Yesus yang adalah anak Allah? Nah kalau kita baca di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 814, di sana jelas mengatakan bahwa melalui kuasa Tuhan, anak janda ini dibangkitkan dari kematian. Jadi bukan oleh karena kuasa dari Elia, tetapi itu adalah kuasa dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21 dan 22. Di sana pada saat Elia akan membangkitkan anak itu, dia mengatakan bahwa Elia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi di sini jelas mengatakan bukan karena kuasa Elia, tetapi karena ketergantungannya kepada kuasa Tuhan sehingga anak itu sembuh, anak itu dibangkitkan. Jadi Nabi Elia adalah manusia biasa dan dia dapat membangkitkan anak itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kuasa dari Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, apakah gereja Advent percaya kesembuhan dan kebangkitan saat ini? Apakah ajaran gereja Advent tentang kesembuhan dan kebangkitan saat ini? Nah, mari kita lihat jawabannya di dalam Selected Message, halaman 54. Di sana Roh Nubuat mengatakan, cara Kristus bekerja adalah dengan memberitakan firman dan meringankan penderitaan melalui karya penyembuhan yang ajaib. Tetapi saya diinstruksikan bahwa kita sekarang tidak dapat bekerja dengan cara ini, karena setan akan menggunakan kuasanya dengan melakukan mujizat. Para hamba Tuhan saat ini tidak dapat bekerja melalui mujizat, karena karya penyembuhan palsu yang mengaku ilahi akan dilakukan. Jadi kita bisa melihat kenapa sampai gereja kita tidak melakukan mujizat penyembuhan bahkan kebangkitan. Oleh karena di dalam Roh Nubuat telah diinstruksikan itu tidak akan bermanfaat apa-apa di akhir zaman karena setan juga melakukan hal yang sama sehingga umat akan bingung terhadap mana yang benar dan mana yang palsu. Ya, baik, terima kasih. Nah, bagian penting lain dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah tentang reinkarnasi. Apa pengertian reinkarnasi? Secara umum, reinkarnasi sebenarnya adalah sebuah konsep atau ajaran yang mengajarkan bahwa ada kelahiran kembali bentuk non-fisik suatu makhluk hidup, yaitu jiwanya, untuk memulaikan siklus kehidupan yang baru dalam bentuk fisik yang lain, yang berbeda sesudah kematian tubuh. Jadi sesudah seseorang mati, kemudian dia akan lahir kembali dalam bentuk lain. Entah itu manusia,
hewan atau sosok atau makhluk yang lebih mulia lagi. Bila orang baik sebagai contoh dipercaya akan lahir kembali dalam bentuk manusia atau makhluk yang mulia lain atau dewa. Sedangkan orang yang jahat akan bereinkarnasi dalam bentuk hewan atau makhluk yang hina. Nah, perpindahan jiwa ini dipercaya bisa terjadi di dunia ini sekarang ataupun nanti di dunia yang akan datang. Nah, secara teologis, reinkarnasi adalah siklus yang dipercaya diciptakan Allah bagi setiap makhluk hidup untuk boleh jiwanya dilahirkan kembali dalam bentuk tubuh yang lain, entah itu hewan, manusia, atau dewa. Dan para pendukung doktrin ini mengatakan bahwa ini adalah kepercayaan yang lebih masuk akal untuk mengerti tentang Allah yang Maha Kasih itu. Sebab gantinya ada penghukuman surga dan neraka, mereka lebih percaya kepada siklus reinkarnasi atau lahir kembali dalam bentuk tubuh yang lain. Nah, sebagai anggota gereja Advent, apa yang diajarkan gereja Advent tentang reinkarnasi? Apakah kita percaya terhadap ajaran ini? Di dalam buku The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Raul de Deren di sana mengatakan bahwa ini adalah ajaran sesat atau ajaran setan. Dia mengangkat atau menyinggung dari buku The Great Controversy halaman 539. Dan ini tidak bisa diterima sebab Gereja Masa Advent hari ke-7 memiliki prinsip bahwa segala doktrin, kepercayaan atau pengajaran haruslah dilandaskan kepada kebenaran Alkitab. Nah, reinkarnasi tidak dipercaya oleh Gereja Advent sebab kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara alkitabiah atau boleh dikatakan bertentangan. Kenapa? Yang pertama, bertentangan dengan Alkitab tentang kematian jiwa dan kebangkitan tubuh. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Yang kedua, teori ini meniadakan doktrin keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam pekerjaan penebusan Kristus Yesus dan menggantikan itu dengan usaha atau pencapaian manusia. Yang ketiga, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab bahwa takdir abadi ditentukan selamanya oleh keputusan seseorang dalam hidup ini. Yang keempat, teori ini meremehkan atau merendahkan arti dan hubungan kedatangan Kristus yang kedua kali yang dijanjikan sendiri oleh Kristus. Dan yang kelima, yang terakhir, bertentangan dengan Alkitab karena doktrin ini percaya masih ada kesempatan sesudah kematian. Sedangkan Alkitab sama sekali kematian adalah tertutupnya kesempatan untuk mencapai suatu pencapaian yang baru atau keselamatan dalam keadaan yang tidak sadar. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pokok diskusi selanjutnya adalah tentang paranormal atau penujuman atau berkomunikasi dengan orang-orang, roh orang-orang yang sudah mati. Nah, bagaimana ajaran gereja Masih Advent hari ke-7 tentang penujuman, paranormal, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa semua peramal, dukun, ahli sihir, ahli nujum, dalam sejarah teokrasi Israel kuno, ini semua adalah kekejian bagi Tuhan dan mereka semua yang mempraktekkan hal ini harus dihukum mati dengan cara dirajam. Kita bisa baca itu di dalam Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 6, 20 ayat 6 dan ayat 27, Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Nah, sesuai dengan hukum ini, Raja Saul sebenarnya sebelum dia terlibat dengan praktik mistis ini, dia telah menghancurkan semua dukun dan peramal dari Israel. 1 Samuel 28 ayat 3 dan 9. Nah, bagaimana sekarang pertanyaan yang sifatnya praktis? Apakah kita bisa ikut percaya ramalan-ramalan yang kemudian terjadi dan benar? Seperti contoh aktivitas dari pawang hujan dan benar ternyata tidak hujan. Dan akhirnya kita juga pada akhirnya menikmati hal itu. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat sebuah prinsip yang sangat penting. Siapa sebenarnya di seluruh alam semesta ini yang punya kuasa untuk memberitahukan peristiwa mendatang? Jawabannya adalah hanya Allah sendiri. Ini kita bisa baca di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Kalau kita baca di sana Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Di sini Allah Israel membanggakan diri bahwa dialah satu-satunya Allah dan tidak ada yang seperti dia. Lalu kita bertanya, dalam hal apa
Ayat 10 memberikan jawabannya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi Allah membanggakan diri, tidak ada yang seperti Dia, karena Dia mampu memberitahukan peristiwa-peristiwa yang masih jauh ke depan sebelum itu terjadi. Nah, tetapi mungkin kita bertanya, tetapi mengapa kadang-kadang ramalan ini terjadi? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa setan diberikan izin dan dapat melaksanakan ramalan dan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih sederhana karena pengalamannya bukan karena kuasa. Saya garis bawahi, karena pengalamannya bukan karena kuasanya. Dan sebenarnya hal ini bukanlah yang mengherankan. Contoh, seorang analis finansial, analis keuangan, dia bisa meramalkan bahwa akan terjadi krisis. Dia bisa meramalkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini bukan oleh karena kuasa magis, tetapi oleh karena pengalaman dan juga pengetahuan. Atau mungkin komentator pertandingan olahraga, dia bisa meramalkan hasil daripada pertandingan itu oleh karena data yang dia punya. Atau juga mereka yang meramal cuaca, oleh karena mengumpulkan data dan dibantu dengan teknologi bisa memberikan ramalan. Tetapi kita harus tahu bahwa satu-satunya yang mampu memberitahukan jelas apa yang akan terjadi ke depan itu adalah hak prerogatif dari Allah saja dan tidak ada yang seperti Dia. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita dimintakan untuk jangan pernah terlibat kepada hal-hal yang berbau peramalan, apakah itu astrologi dan berbagai hal-hal yang lain yang sangat populer di zaman sekarang ini. Nah, kita juga mungkin bertanya bagaimana dengan seorang pendeta atau seorang pengkhotbah yang menginterpretasikan Alkitab dan membuat ramalan. Apalagi ramalan ini tentang contoh kutuk ya. Sebagai contoh daerah tertentu akan mengalami musibah karena dosanya dan melarang pembangunan gereja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita melihat pengkhotbah-pengkhotbah seperti demikian? Nah, kita harus berhati-hati oleh karena Allah pernah menegur para nabi yang menggunakan ramalan rekaan hatinya sendiri demi keuntungan pribadi. Kita bisa baca itu dalam kitab Yeremia. Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Lalu kemudian Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi, kalau itu dari mulut Tuhan, seorang pengkhotbah wajib mengatakannya. Tetapi kalau bukan, Alkitab sudah memberikan amaran untuk berhati-hati. Sebaiknya menghindar untuk membuat ramalan, karena yang dipertaruhkan adalah kredibilitas pribadi, ajaran gereja, dan juga gereja secara umum akan dipertaruhkan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati, oleh karena kita harus tetap kembali kepada firman Tuhan yang jelas. Ketika Tuhan mengucapkan nubuatan, itu pasti akan terjadi, bukan oleh karena rekaan hati kita sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada pokok diskusi yang selanjutnya, yaitu tentang penjelmaan. Nah, bagaimana ajaran Gereja Masyiat pada hari ke-7 tentang penjelmaan? Apakah kita percaya tentang penjelmaan? Nah, di dalam Council for the Church halaman 29, di sana dikatakan, Nabi yang benar akan mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia, bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi adalah syarat Nabi yang benar di akhir zaman adalah percaya tentang penjelmaan. Nah, tetapi ingat bahwa kita percaya penjelmaan hanya untuk oknum keilahian, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak percaya penjelmaan manusia atau manusia yang berinkarnasi. Nah, bagaimana dengan penampakan diri atau menampakkan diri? Nah, gereja kita percaya ada 4 macam penampakan diri. Yang pertama dikenal sebagai teofani, yaitu Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia kepada manusia. Itu kita bisa lihat di dalam kisah Abraham, di mana Allah di dalam wujud manusia mengunjungi Abraham dan mengatakan bahwa tahun depan dia akan kembali dan anak laki-laki itu sudah lahir. Kemudian yang kedua,
Penampakan yang kedua adalah Kristofani, di mana kita percaya Yesus menampakkan diri dalam wujud manusia. Di dalam Perjanjian Lama, itu kita bisa lihat di dalam kisah Yakub, pada saat Yakub bergumul dengan manusia yang menurut Ellen White adalah Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, itu adalah Angelofani, atau malaikat yang menampakkan diri kepada manusia. Kita bisa buka itu di dalam kisah Lot di Sodom dan Gomora. Dan yang terakhir, penampakan yang terakhir yang kita percaya itu tertulis dalam Last Events atau Last Day Events halaman 160 yang mengatakan bahwa setan juga mereka menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi mungkin kita bertanya, mengapa Yesus anak Allah menjelma menjadi manusia? Dan setelah dia bangkit, Yesus bisa menampakkan diri. Nah, saudara-saudara, Ellen White di dalam From Heaven with Love halaman 99 mengatakan, tetapi melalui inkarnasi anak Allah, Allah berdiam di dalam manusia. Jadi inkarnasi itu diperlukan supaya Tuhan itu dapat tinggal di dalam atau di tengah-tengah manusia. Ada 3 tujuan dari inkarnasi. Yang pertama, karena Yesus itu harus lahir dari keturunan manusia yang berdosa. Kenapa? Karena manusia yang berdosa ini harus dihukum akibat dosa. Dan oleh karena itu Yesus harus lahir dari keturunan ini untuk menanggung hukuman dosa itu. Yang kedua, tujuan dari inkarnasi adalah supaya Yesus dapat menjadi contoh yang sempurna jika manusia itu dapat hidup tanpa melakukan dosa dengan bergantung kepada Allah. Dan tujuan yang ketiga kenapa Yesus harus berinkarnasi, supaya Yesus dapat mati di kayu salib menjadi pendamaian untuk dosa-dosa manusia. Di dalam buku yang sama, From Heaven with Love, halaman 193, Ellen White mengatakan, Kristus mengambil sifat kita dan tinggal di antara kita. Ketuhanan terungkap dalam kemanusiaan. Kemuliaan tak terlihat dalam bentuk manusia yang tak terlihat. Manusia bisa belajar dari yang tidak diketahui melalui yang diketahui. Hal-hal surga diungkapkan melalui duniawi. Tuhan dimanifestasikan dalam rupa manusia. Jadi tujuan yang terakhir dari penjelmaan Yesus Kristus adalah supaya apa yang tidak dapat kita pahami tentang surga, itu dapat kita pahami lewat kehidupan Yesus Kristus. Lalu bagaimana setelah kebangkitan Yesus, di mana Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kita paham bahwa inkarnasi Yesus itu berakhir di kubur. Setelah dia bangkit, hingga kekekalan, Yesus bukan lagi 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi dia adalah 100% Allah. Inkarnasinya sudah berakhir. Oleh karena itu, sebelum kenaikan Yesus, dia dapat menampakkan diri. Seperti yang tadi kita telah belajar, Kristofani, dia menampakkan diri sama seperti yang dia lakukan di dalam Perjanjian Lama. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita datang kepada penutup dari diskusi kita pada pelajaran Sekolah Sabat. Bagaimana agar kita tetap teguh menghadapi penipuan dalam hal-hal mistik atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Nah, bagaimana kalau hal itu, contoh reinkarnasi dan lain sebagainya, sudah menjadi tradisi atau budaya dari satu suku atau keluarga? Bagaimana kita bersikap dan mengajarkan yang benar kepada keluarga atau dari kaum suku kita? Nah, Nyonya White mengatakan di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 217, adalah tugas utama dan tertinggi setiap makhluk yang rasional mempelajari dari Alkitab apa itu kebenaran, lalu berjalan mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran, dan membandingkan ayat dengan ayat yang lain. Dengan pertolongan ilahi, kita akan membentuk sendiri pendapat kita untuk diri sendiri, sebagaimana kita harus menjawab untuk diri kita sendiri di hadirat Tuhan. Artinya ini adalah ajakan untuk kita membentengi pikiran kita dengan firman Allah dan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dan hanya dengan demikianlah kita akan aman.
Lantas bagaimana kalau itu sudah menjadi budaya culture atau menjadi gaya pola hidup dari sebuah keluarga atau komunitas masyarakat? Nah, kita boleh mengajarkan asalkan kita terlebih dahulu mempelajari dengan cermat, kemudian menghidupkan itu dan menghasilkan perubahan dari apa yang kita percaya itu sebagai kebenaran Alkitabiah. Nah, ada 5 hal yang perlu saya bagikan supaya kita tahu bagaimana kita boleh mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Yang pertama, kita harus mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus dibangun di atas batu atau dibangun berdasarkan firman Allah. Kita tidak boleh digoyangkan oleh badai penyesatan yang datang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menunjukkan perubahan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang keempat, kita tidak boleh menghakimi atau berdebat dengan orang-orang yang dari kecil sudah percaya akan hal ini. Tetapi kita harus menyatakan kebenaran dengan berani dengan pertolongan Roh Kudus. Sadari kebutuhan kita akan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan membantu kita menemukan cara yang terbaik dan membantu kita ketika kita menyampaikan kebenaran ini kepada mereka yang ada di sekitar kita. Bagian yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian, sebab barang siapa tidak berbicara sesuai dengan itu, baginya tidak terbit fajar. Mari kita pelajari kebenaran, pegang teguh kebenaran, berdiri atas kebenaran, dan mari kita bagikan kepada orang lain. Dengan pertolongan Tuhan, maka banyak orang yang akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk kembali mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, ada banyak pengajaran, penyesatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kami mohon pertolongan Tuhan. Untuk kami akan mempelajari firman Tuhan yang ada di tangan kami dengan sungguh-sungguh. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan membentengi pikiran kami dengan firman-Mu. Kami tidak akan digoyahkan atau diombang-ambingkan dengan pengajaran palsu. Kami akan semakin kuat, semakin setia. Kami dan keluarga kami boleh bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami tidak sanggup. Kami mau serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan. Saat ini kita boleh saling menguatkan lewat ibadah yang akan kita ikuti bersama. Tahukah saudara, di Israel ada 2 tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea dan yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati mendapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tetapi sekalipun mereka mendapat aliran yang sama dari Sungai Yordan, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea penuh dengan kehidupan, penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau di sekeliling danau itu. Tetapi Laut Mati tidak memiliki kehidupan di sana. Tidak memiliki akan ikan-ikan di dalam air. Bahkan di sekeliling Laut Mati itu tidak ada tumbuh-tumbuhan hijau. Tahukah saudara alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima dari Danau Galilea, ketika dia terima dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai yang kecil. Tetapi Laut Mati, apa yang diterima dari Sungai Yordan, dia tampung semuanya, lalu kemudian menjadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa segala berkat yang diterima dari Tuhan adalah miliknya sendiri. Dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara saat ini bahwa kehidupan kita di atas dunia ini harus didasari dengan kasih. Sebagaimana dengan firman Tuhan dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30 dan 31 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Masih ingatkah saudara tentang peristiwa
yang diceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 dan seterusnya, berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Sudahkah saudara menjadi orang Samaria yang baik hati secara rohani saat ini? Orang Samaria ini diceritakan ketika dia berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, dia membagi berkat bagi orang itu. Dia membagi kasihnya kepada orang itu sekalipun dia tidak kenal. Saudaraku, jangan kita hanya tahu mengatakan kasih dan mengasihi, tetapi kita tidak tahu mempraktekannya. Itulah sebabnya saat ini adalah sebuah rencana Tuhan. Saudara mendengarkan perkataan firman Tuhan untuk boleh menghidupkan kasih di dalam saudara. Jangan tahan berkat dalam kehidupan saudara, tetapi alirkanlah berkat itu kepada sesama kita yang membutuhkan. 1 Petrus 4 ayat 8 katakan, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan kita mengasihi, kita diajar untuk meninggalkan akan dosa-dosa kesayangan kita, untuk hidup baru, dan untuk lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Adalah doa dan harapan kita bersama, yang saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Aku suka saksikan dari Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk melayani Tuhan, sebagaimana Engkau perintahkan bagi kami untuk melayani-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ketika kami dalam kehidupan kami rasa tidak sanggup, kami datang kepada Tuhan di dalam doa meminta kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya seperti murid-murid, Tuhan kuasai mereka dengan Roh-Mu, Engkau menyanggupkan mereka. Kemudian ketika mereka melayani, banyak jiwa yang Tuhan datangkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami juga mendapatkan pengalaman yang sama untuk selalu bekerja melayani Tuhan. Dengan demikian nama-Mu yang selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat bersahutan pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan rekan saya akan membacakan ayat genap. Kemudian pada ayat yang ke-6 kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah kekal, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada hari Sabat ini mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, di mana sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, memperbaiki kehidupan kami yang berdosa, dan hidup di dalam kesempurnaan kepada Yesus Kristus. Pada hari Sabat ini Tuhan, jiwa kami merindukan berkat surgawi. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan indah ini, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan kekuatan lewat siraman rohani dari hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Samper. Tuhan berkati kiranya hamba Tuhan ini, kiranya apa yang akan disampaikan, kata-katanya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami dengarkan benar-benar dapat dipahami dengan baik. Dan lebih daripada itu, kami boleh diubahkan, kami boleh diberkati, kami boleh disucikan lewat firman Tuhan ini. Bapa di surga, jangan biarkan setan merampas akan firman Tuhan ini, tetapi meteraikanlah itu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah selama penyiaran ini, jauhkan kiranya gangguan-gangguan yang dapat membuat kami tidak fokus kepada pemberitaan firman. Biarlah peralatan yang digunakan, koneksi internet, bahkan semua kru yang bertugas, Tuhan berkati. Kiranya pemberitaan firman ini dapat dengan jelas kami tangkap, kami pahami, dan itu boleh memberikan berkat rohani dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, di antara kami mungkin ada yang sementara sakit. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan jamahan dari surga Tuhan agar dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang sementara dirasakan. Biarlah lewat obat-obatan, makanan, minum, dan perawatan yang diberikan dapat membantu, memberikan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami yang sementara sakit. Bagi mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sementara bergumul dalam pergumulan hidup mereka, entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah dalam keuangan, ataupun duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berikan kekuatan iman dari surga. Bapa di surga, kami percaya hari Sabat ini, lewat penyiaran ini, lewat ibadah ini, kami akan menemukan kekuatan, kami akan menemukan
iman yang teguh sehingga kami semakin percaya kepada Tuhan sambil kami menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home, and grace will lead us Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Shalom. Selamat hari Sabat para sahabatku yang tetap dengan setia mengikuti pelayanan ibadah melalui program Convergence in Christ bersama Cornelius Media. Ada satu sukacita besar bila kita sebagai umat tebusan Allah boleh bersama dalam ibadah pada hari Sabat ini. Judul pekabaran kita di hari Sabat ini adalah Exodus. Exodus adalah sebuah terminologi Alkitabiah dalam Perjanjian Lama yang merepresentasikan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Kata Exodus atau Exodus dalam arti bahasa Greka adalah marching atau going out, yang merupakan sebuah realita historikal di mana Allah sendiri telah bertindak membawa bangsa Israel keluar dari realitas hidup mereka ketika mereka berada di Mesir kepada sebuah realitas hidup yang lain yang sudah lama dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Pekabaran kita pada hari Sabat ini didasari pada teks Alkitab yang merupakan ayat tema kita yang diambil dari buku Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayat 2 dan ayatnya yang ke-3. Untuk itu sekali lagi saya mengajak saudaraku, mari kita mengambil Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan. Kita buka dalam buku Ulangan, pasal 8, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Izinkan saya untuk membacanya. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, para sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan teks ini, mari kita lihat teologi sederhana yang perlu diingat, tetapi juga merupakan sebuah pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel ketika mereka di negeri Moab. Di mana di Moab Musa membuat panggilan kepada bangsa Israel agar dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar di mana Allah telah memimpin mereka selama 40 tahun. Bahwasannya Allah telah memimpin mereka dengan penuh gagah dan penuh keperkasaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang perlu diingat oleh bangsa Israel dapat diringkas dalam sebuah konsep teologi yang sederhana, yaitu keselamatan dan berkat. Bahwa hal ini dapat diperoleh dengan sederhana, yakni membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudaraku, konsep ini dapat ditemukan di dalam ayatnya yang ketiga dari pasal yang ke-8 buku Ulangan yang merupakan ayat yang tema kita. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ayat 3, supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Untuk itu saudaraku, berdasarkan konsep tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Allah membiarkan bangsa ini terjebak dalam masa-masa yang sulit secara materi. Dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dihadapi oleh Israel adalah juga masalah yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia sampai sekarang ini. Tapi Allah membiarkan hal itu terjadi agar mendidik umatnya untuk mempelajari pelajaran yang teramat penting. Dengan demikian, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari bersama yang merupakan inti dari pekabaran saya pada hari Sabat ini. Yang pertama adalah dengan maksud merendahkan hatimu. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan yang ketiga, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Mari kita bedah bersama 3 pelajaran ini. Pelajaran yang pertama, dengan maksud merendahkan hatimu. Saudaraku, para sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati, maka hal ini sangat identik dengan kata kesombongan. Alkitab mencatat bahwa kesombongan adalah kejahatan terburuk. Itu sebabnya menurut Raja Salomo, kesombongan adalah pertama dari 7 dosa yang mematikan. Benarlah apa yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam Amsal pasalnya yang ke-16, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Amsal pasalnya yang ke-16, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Saya mengajak kita bersama-sama, kita membuka Alkitab kita untuk kita membacanya bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Wow, sungguh menarik bukan? Yesus mengingatkan kembali konsekuensi dari kesombongan ini dengan mengucapkan perumpamaan ini di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14, yakni sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Secara ringkas kita dapat melihat karakteristik dari pemungut cukai ini untuk menegaskan kembali panorama hidup yang penuh dengan kesombongan. Mari kita lihat doa orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dan dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Bukan pesina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kita dapat temukan itu dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, para sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Secara teologis saya mau sampaikan bahwa ini bukan doa, tetapi sebuah kesaksian untuk mana dia mau menyombongkan dirinya. Bahwa orang Farisi itu mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan 3 kejahatan yang melanggar hukum Allah. Yakni dia katakan dia bukan perampok. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan orang lalim. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku ini bukan pesina. Dan dia bahkan mengatakan tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi saudaraku, ada hal yang lebih buruk dari ketiga kejahatan yang tadi telah diucapkan, yakni kesombongan dalam mengungkapkan superioritas seseorang atas orang lain, alias sombong rohani. Ingat baik-baik saudaraku, ingat satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah tendensi ini, bahwasannya kesombongan rohani ini dapat mencegah seseorang agar mereka dapat menyesali segala dosa-dosanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati di dalam Tuhan, kerendahan hati di hadapan Tuhan selalu melampaui batas kecerdasan intelektual dan kebesaran sains. Perampok bisa bertobat, orang lalim bisa kembali kepada Tuhan, para pesinah bisa menyadari akan semua dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia bisa datang untuk bertobat. Tetapi orang sombong sangat sukar untuk bertobat. Inilah yang membuat kesombongan itu menjadi dosa yang sangat serius. Untuk itu saudaraku, saya berani katakan bahwa tidak ada hukum formal. Tidak ada satu aturan di dalam peraturan gereja yang dapat mendisiplinkan orang sombong. Karena itu banyak orang sombong saat ini berkeliaran di dalam gereja, berkeliaran di antara komunitas yang memiliki atribut sebagai umat Allah. Mereka seperti pemungut cukai, duduk di gereja, bahkan mereka mengajar, membayar perpuluhan, berdoa, bahkan berpuasa.
Namun dalam perbuatan mereka, mereka selalu menjadi duri dalam daging, suka mencari kesalahan orang lain, membuat diri mereka begitu eksklusif. Selalu memberikan protes kepada para pemimpin gereja, tidak berpikir agar bagaimana kita dapat membangun sebuah komunitas gereja yang seia dan sekata. Mereka tidak suka untuk selalu ada memiliki persatuan. Tetapi mereka ini suka menuding, melecehkan orang lain. Bahkan saudara seiman dalam jemaat, bahkan dalam organisasi Tuhan yang kudus. Dan menganggap kalau mereka yang bisa melakukan segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan sombong rohani. Saudara-saudaraku, para sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kalau peraturan jemaat dapat mendisiplinkan orang-orang sombong? Saya sangat khawatir, jangan-jangan di dalam gereja anggotanya hanya dapat dihitung dengan jari. Untuk itu saudaraku, Allah menyediakan sebuah media untuk mengubah kesombongan umatnya, untuk mengubah kesombongan bangsa Israel dengan membawa mereka ke suasana padang gurun. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun selama 40 tahun untuk mengajarkan mereka agar mereka selalu harus rendah hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, suasana padang gurun adalah representasi dari kesukaran atau tantangan hidup. Frekuensi kesulitan yang dialami bangsa Israel dalam banyak hal mewakili kesulitan pengalaman padang gurun umat Allah di akhir zaman ini hendak mengajarkan kita agar saya dan saudara harus selalu rendah hati. Pelajaran yang kedua, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua, izinkan saya untuk membacakan Alkitab ini. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita mengerti ungkapan ini dengan melihat kembali perumpamaan Yesus dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Bahwa setelah 3 kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang Farisi, sekarang penegasan tentang kesombongan diungkapkan melalui 3 kebaikan yang selalu dilakukan oleh orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi berkata bahwa dia selalu pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi di dalam ayat ini berbicara bahwa dia selalu berpuasa 2 kali seminggu. Orang Farisi ini memberikan persepuluhan dari segala penghasilannya. Biasa saja, bisa saja muncul pertanyaan bagi kita semua. Apa masalah dari semua tindakan yang baik ini? Seorang penulis Kristen yang bernama Thomas Becket menjawab, pengkhianatan terbesar dalam hidup ini ialah melakukan yang benar untuk alasan yang tidak benar. Itu sebabnya saya berani katakan bahwa tanpa kerendahan hati, semua nilai kebaikan yang pernah kita lakukan, seperti doa, berpuasa, mengembalikan perpuluhan, akan hilang tanpa arti apapun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat membuat daftar yang panjang tentang semua kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Tetapi jika kita tidak melakukannya dengan motif yang benar, dan apabila kita melakukan dengan motif yang salah, maka semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Semuanya itu akan hilang. Allah membawa Israel ke padang gurun untuk menguji motif mereka. Benarlah apa yang difirmankan dalam buku Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29 bagian akhir. Kita semua tahu ayat ini. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita belajar pada Yesus, kita akan mengerti alasan dan tujuan mengapa Yesus meninggalkan sorga. Meninggalkan suasana hidup di sorga demi keselamatan kita manusia. Dia boleh datang ke dalam dunia ini. Pelajaran yang ketiga, membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup tidak dari roti saja. Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Saya mengajak kita semua kembali membuka Alkitab kita dalam buku Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat tema kita, Ulangan pasal 8,
ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudaraku, para sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel mengintari padang gurun, diwarnai oleh rasa lapar, haus, dan disertai oleh berbagai pencobaan. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dalam buku Keluaran pasal 16, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, buku Keluaran, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Bila kita semua yang membuka Alkitab, bila kita semua yang sementara berada dengan Alkitab kita, mari kita buka Keluaran 16 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Di padang gurun itu bersumut-sumutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Bangsa Israel mulai memberontak terhadap Musa, terhadap Tuhan di Gunung Sinai. Rupanya hal yang sama terjadi di Meriba. Mereka memberontak kepada Musa karena kehausan. Dan itu dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Semua ini dibiarkan oleh Allah agar bangsa Israel mempelajari pelajaran yang sangat penting ini. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Roti melambangkan semua kebutuhan manusia, yakni apa yang akan kita makan, kita pakai. Untuk inilah manusia seringkali rela mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu untuk mendapatkannya. Israel memberontak, bersungut dan murtad di padang gurun oleh karena roti. Umat Allah di akhir zaman ini, kita semua saat ini sedang mengadakan sebuah perjalanan yang dikenal dengan terminologi perjanjian lama, yaitu Exodus. Itu sebabnya saudaraku, terkadang semangat konsumerisme adalah salah satu ciri dari zaman pencerahan akal budi. Kemanapun intelektual terekspresi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan kemampuan ekonomi dan kecerdasan intelektual saya dan saudara, nilai-nilai spiritual dan kepercayaan manusia, nilai-nilai kepercayaan dan spiritual terhadap Allah dan agama mulai semakin berkurang. Menjadi pertanyaan bagi kita, mungkinkah ini sebuah pilihan? Hanya hidup dari roti saja? Israel berjalan 40 tahun di padang gurun untuk mempelajari manusia hidup bukan dari roti saja. Bahkan Yesus pun berpuasa 40 hari di padang gurun untuk mengajar umatnya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari dan kita dengarkan bersama di hari Sabat ini. Kita semua sedang mengadakan perjalanan Exodus. Kesulitan yang kita hadapi telah diwakili oleh pengalaman Exodus bangsa Israel. Bangsa ini harus mempelajari pelajaran yang penting di padang gurun supaya mereka lebih rendah hati, memiliki motif yang tulus dan mau bergantung terus kepada kuasa Allah. Kita hidup dalam fase terakhir sejarah dunia ini. Cobaan demi cobaan, kesukaran demi kesukaran adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Inilah yang disebut perjalanan Exodus padang gurun. Pengalaman Exodus ini adalah cara Allah untuk mendidik umatnya. Cara Allah mendidik saya dan saudara agar kita mengerti 3 pelajaran penting. Yang pertama, lebih rendah hati. Allah menguji semua motif terutama tergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Itu sebabnya pena inspirasi hamba Allah berkata di dalam Alfa dan Omega jilidnya yang pertama halaman 341.
Pengalaman orang Israel yang beraneka ragam itu adalah suatu sekolah persiapan untuk memasuki rumah yang telah dijanjikan bagi mereka di Kanaan. Allah menghendaki agar umatnya sekarang ini dengan rendah hati dan sikap yang mau belajar, sikap yang mau diajar, merenung-renungkan kembali akan segala ujian yang telah dilalui oleh Israel kuno itu, agar mereka memperoleh pelajaran untuk menyediakan diri mereka bagi Kanaan Semawi itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus belum juga datang. Perjalanan kita pun belum selesai dan berakhir. Itulah sebabnya Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui pekabaran ini, agar kita boleh mengingat sementara kita melakukan perjalanan Eksodus menuju Kanaan Semawi. Agar kita tetap ingat bahwa Allah menuntun kita. Allah sementara mau menginginkan saya dan saudara agar kita dapat mengakhiri perjalanan ini dengan penuh sukacita masuk ke dalam kota Yerusalem, Kanaan Semawi yang Dia sediakan bagi kita semua. Biarlah ini menjadi doa dan harapan kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami mempanjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami sepanjang peribadatan kami di hari Sabat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan orang-orang dalam umat, orang-orang percaya untuk beribadah bersama di hari Sabat ini. Kami juga bahkan bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami juga boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi kami semua lewat pekabaran firman Tuhan. Ajarlah kami senantiasa dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah pekabaran yang kami dengarkan boleh terpatri di dalam kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, agar kami mau selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau selalu mengarahkan hati kami mau selalu menguji motif kami, agar apa yang kami lakukan harus sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki.
Hamba berdoa pada hari Sabat ini, kiranya Allah boleh memberkati segenap umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat rohani kami yang sudah menyaksikan akan pekabaran ini, yang sudah mengikuti akan pekabaran ini. Biarlah mereka akan diberkati sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa hamba-Mu. Terpuji nama-Mu. Biarlah Engkau akan hadir dan memberkati kami sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan kembali berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Go wrong, He'll make